Halo semuanya, selamat datang kembali di channel kita. Hari ini, kita akan membahas topik kesehatan yang lagi ngetren banget, yaitu cuka apel. Rasanya semua orang, dari muda sampai nenek-nenek, punya pendapat tentang ini ya. Ada yang percaya banget sama manfaatnya, ada juga yang ragu-ragu. Jadi apa sih sebenarnya? Cuka apel ini obat ajaib atau cuma tren kesehatan sesaat? Di video ini, kita akan bahas tuntas soal cuka apel, mulai dari manfaat sampai efek sampingnya. Kita akan bedah faktanya biar kalian bisa mutusin mau minum cuka apel atau enggak. Ingat, aku di sini bukan buat maksa kalian ya. Tujuannya cuma kasih informasi biar kalian bisa milih yang terbaik buat kesehatan. Yuk, langsung aja kita mulai. Cuka apel udah lama banget dianggap bisa bikin sehat. Dan ternyata, beberapa klaim itu memang ada benarnya. Kita mulai dari pencernaan. Banyak yang bilang, minum sedikit cuka apel yang dicampur air sebelum makan bisa mengurangi kembung dan membantu pencernaan. Katanya sih, asam asetat di dalam cuka apel bisa meningkatkan asam lambung, yang mungkin bisa bantu beberapa orang untuk mencerna makanan. Cuka apel juga katanya bisa bantu nurunin berat badan. Eits, tapi jangan senang dulu, ini bukan ramuan ajaib buat kurus ya. Beberapa penelitian nunjukin kalau minum cuka apel bisa bikin kita merasa kenyang lebih lama. Jadi mungkin kita makannya lebih sedikit. Ini mungkin karena cuka apel memperlambat proses pengosongan lambung. Selain itu, ada juga penelitian awal yang nunjukin kalau cuka apel mungkin punya efek positif buat kadar gula darah. Kayaknya asam asetatnya bisa meningkatkan sensitivitas insulin, yang penting banget buat ngatur gula darah, terutama setelah makan. Dan jangan lupa juga soal sifat antimikroba dari cuka apel. Secara tradisional, cuka apel udah dipakai sebagai disinfektan alami, dan beberapa studi nunjukin kalau cuka apel mungkin punya efek antibakteri, terutama melawan beberapa bakteri jahat. Walaupun cuka apel punya beberapa manfaat, ingat ya, jangan kebanyakan. Kayak peribahasa, segala sesuatu yang berlebihan itu nggak baik. Anggap aja cuka apel itu kayak temen yang asik diajak ngobrol sebentar, tapi kalau kelamaan juga bikin bosan. Cuka apel itu asam. Asamnya ini memang yang bikin cuka apel punya manfaat, tapi juga bisa bahaya buat tubuh kalau kebanyakan atau diminum langsung tanpa dicampur air. Salah satu bahaya terbesar dari kebanyakan minum cuka apel adalah efeknya ke gigi. Asamnya bisa ngikis email gigi, bikin gigi gampang berlubang dan sensitif. Jadi, seberapa banyak sih yang kebanyakan? Nggak ada aturan pasti, tapi kebanyakan ahli nyaranin untuk minum maksimal 1-2 sendok makan per hari, dan harus dicampur air. Dengerin tubuh kalian. Kalau ngerasa ada efek samping kayak sakit maag, mual, atau nggak nyaman di perut, itu tandanya kalian harus kurangin atau berhenti minum cuka apel. Bab 3, kita udah bahas manfaat cuka apel, tapi penting juga buat tahu risikonya. Ingat, pengetahuan itu penting. Kayak yang udah aku bilang tadi, salah satu risiko utamanya adalah asamnya. Minum cuka apel kebanyakan atau tanpa dicampur air bisa bikin tenggorokan dan kerongkongan iritasi. Iritasi ini bisa bikin nggak nyaman, sakit maag, atau bahkan bikin asam lambung naik. Risiko lainnya berhubungan sama kadar kalium. Beberapa penelitian nunjukin kalau kebanyakan minum cuka apel secara teratur bisa bikin kadar kalium dalam tubuh rendah. Kalium itu mineral penting buat fungsi otot, sinyal saraf, dan menjaga tekanan darah tetap sehat. Selain itu, cuka apel juga bisa berinteraksi sama obat-obatan tertentu. Misalnya, bisa mengganggu kerja obat diuretik, insulin, dan beberapa obat jantung. Kalau kalian lagi minum obat, penting banget buat ngobrol sama dokter sebelum minum cuka apel. Terakhir, walaupun beberapa orang merasa cuka apel bantu pencernaan, ada juga yang malah sebaliknya. Asam asetatnya kadang bisa memperburuk masalah pencernaan kayak mual, kembung, atau diare, terutama buat yang punya lambung sensitif. Bab 4, jadi, gimana caranya minum cuka apel dengan aman dan dapat manfaatnya? Nih, ada beberapa tips. Pertama dan yang paling penting, selalu campur dengan air. Jangan pernah minum cuka apel langsung. Asamnya terlalu kuat dan bisa bahaya buat gigi dan pencernaan. Campur 1-2 sendok makan cuka apel dengan segelas penuh air, jus, atau bahkan smoothie. Waktu minumnya juga penting. Coba minum cuka apel sebelum makan. Beberapa orang ngerasa ini bantu pencernaan dan ngatur gula darah. Mulai dari sedikit dulu. Kalau baru pertama kali coba cuka apel, mulai dari 1 sendok teh yang dicampur air, terus ditambahin sedikit demi sedikit.
Ini biar tubuh kalian bisa menyesuaikan dan mengurangi risiko efek samping. Dengerin tubuh kalian. Kalau ngerasa ada efek samping kayak sakit maag, mual, atau nggak nyaman di perut, kurangin atau berhenti minum. Dan ingat, cuka apel bukan pengganti pola makan dan gaya hidup sehat ya. Ini cuma salah satu pilihan yang bisa kalian coba sebagai bagian dari gaya hidup sehat. Bab 5. Oke, hari ini kita udah bahas banyak tentang cuka apel. Dari manfaat, risiko, sampai cara minum yang aman. Tapi sebelum kalian beli cuka apel, aku mau tekankan sesuatu yang penting banget. Selalu konsultasi sama dokter. Setiap orang beda-beda, dan apa yang cocok buat satu orang belum tentu cocok buat yang lain. Dokter bisa periksa kondisi kesehatan kalian, pertimbangkan riwayat penyakit, dan kasih saran apakah cuka apel cocok buat kalian atau enggak. Dokter juga bisa bantu nentuin dosis yang aman dan pantau kalau ada interaksi sama obat yang lagi kalian minum. Ingat, kesehatan itu aset paling berharga. Jangan ragu buat konsultasi sama dokter untuk dapat saran yang tepat. Mereka adalah partner kalian dalam menjaga kesehatan. Outro, makasih udah nonton. Kalau video ini bermanfaat, jangan lupa like, comment, dan subscribe untuk tips kesehatan lainnya. Sampai jumpa lagi.